Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Atiatul Hairiyah. Saya adalah guru PABP di SDN 01 Cirakah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Materi di kelas 4 semester 2, subtema mengenal arti bersih dan suci. Anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu bersih dan suci? Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci atau dalam bahasa Arab toharoh artinya bebas dari najis. Bersuci atau toharoh menurut istilah adalah membersihkan diri dari hadas dengan wudu, mandi atau tayamum, serta membersihkan diri dari najis yang melekat pada badan, pakaian, perkakas, dan lainnya dengan air atau penggantinya. Apa itu hadas? Hadas berasal dari bahasa Arab al-hadasa, artinya kotoran atau tidak suci. Secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil, contohnya buang air atau buang angin. Yang kedua, hadas besar, contohnya mimpi basah dan haid. Macam-macam penyebab hadas kecil. Yang pertama, buang air kecil atau buang air besar. Kedua, hilang akal disebabkan mabuk, gila, atau tidur. Ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil. Yang pertama dengan berwudu. Yang kedua dengan tayamum. Ketika hendak sholat, badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dan suci dari kotoran dan najis. Di luar sholat pun, kita harus selalu menjaga kebersihan. Karena kebersihan insya Allah akan menyehatkan. Islam juga mengajarkan kita untuk selalu hidup bersih dan sehat. Dalam sebuah hadis disebutkan, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Sekarang, apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Misalnya, terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, air seni, atau urin. Najis pasti kotor, akan tetapi kotor itu belum tentu najis. Misalnya, terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Seperti dalam gambar dijelaskan, Islam itu cinta kepada kebersihan. Kita harus selalu menjaga kebersihan badan kita. Misalnya dengan mandi, membersihkan rambut dengan sampo, mencuci kedua tangan setelah bermain, menggosok gigi 2 kali sehari,
setelah sarapan dan sebelum tidur, memotong kuku, mencuci kaki setelah bermain atau sebelum tidur, membersihkan tempat setelah tidur. Dalam sholat pun kita harus menjaga kebersihan. Misalnya bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat yang untuk sholat. Sekarang, bagaimana cara membersihkan najis? Membersihkan najis, misalnya darah, air seni, dan tinja, harus menggunakan air mutlak, misalnya air sumur atau air hujan. Caranya, air yang datang atau dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Anak-anak bisa lihat dalam gambar di bawah ini. Yang kedua, cebok atau membersihkan kotoran seperti tinja atau disebut dengan istinja, yaitu bersuci setelah buang air kecil atau besar. Istinja atau cebok menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kupul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Nah, anak-anak sudah hafal doa masuk kamar mandi? Mari kita lafalkan bersama. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan dan kotoran. Doa keluar kamar mandi. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan. Sampai sini, anak-anak paham ya tentang apa itu bersih dan suci? Sekian dari Bu Guru, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.